Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul konsep bisnis internasional ditinjau dari segi ekonomi, perdagangan, dan wilayah. Perkenalkan, nama saya Siti Santia, NIM 64220139, kelas 647A03. Perkenalkan, nama saya Salma Rizka Rahmadini dengan NIM 64221243. Perkenalkan, nama saya Alia Permatasari dengan NIM 64220499. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakub Rangkuti dengan NIM 64221336. Latar belakang. Pada era globalisasi saat ini, batas antar negara dalam bidang ekonomi dan perdagangan semakin menipis. Perusahaan tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi juga memperluas pasar hingga ke luar negeri. Kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi telah mempercepat mobilitas barang, jasa, modal, serta tenaga kerja lintas negara. Kegiatan bisnis internasional muncul karena tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, sehingga kerjasama antar negara menjadi sangat penting. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan bisnis internasional? 2. Bagaimana tinjauan bisnis internasional dari segi ekonomi, perdagangan, dan wilayah? 3. Bagaimana penerapan nyata bisnis internasional di dunia global saat ini? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar bisnis internasional secara umum, menganalisis kegiatan bisnis internasional dari sudut pandang ekonomi, perdagangan, dan wilayah, serta memberikan contoh konkret penerapan bisnis internasional di dunia nyata. Selanjutnya, pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah seluruh aktivitas ekonomi yang melibatkan pelaku dari dua negara atau lebih, baik individu, organisasi, maupun pemerintah. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar global melalui kegiatan perdagangan, investasi, produksi, dan distribusi dalam pelaksanaannya. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perbedaan regulasi, sistem hukum, mata uang, dan budaya di setiap negara tempat bisnis dilakukan. Selanjutnya, ruang lingkup bisnis internasional. Ruang lingkup bisnis internasional mencakup berbagai bentuk kerjasama ekonomi lintas negara, seperti ekspor dan impor barang atau jasa, pemberian lisensi merek atau teknologi atau licensing, sistem waralaba atau franchising, kerjasama perusahaan dari dua negara atau joint venture, penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment, serta kolaborasi strategis antar perusahaan atau strategic alliance. Selanjutnya, manfaat bisnis internasional. Bisnis internasional memberikan banyak manfaat bagi perekonomian suatu negara. Kegiatan ekspor dan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menambah devisa negara, dan membuka lapangan kerja baru. Selain itu, perusahaan global juga mendorong perusahaan untuk berinovasi dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Kerjasama antar negara pun memperkuat hubungan diplomatik yang saling menguntungkan. Di sini saya akan membacakan tantangan bisnis internasional. Meski memiliki banyak manfaat, bisnis internasional juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah perbedaan budaya dan kebiasaan konsumen, hambatan perdagangan seperti tarif dan kota, fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi keuntungan, serta perbedaan sistem hukum dan birokrasi antar negara yang dapat memperlambat proses bisnis. Konsep dari 3 aspek. Yang pertama, dari aspek ekonomi, bisnis internasional mencerminkan hubungan saling ketergantungan antar negara melalui perdagangan keuangan dan investasi yang mempengaruhi keseimbangan ekonomi global. Yang kedua, dari aspek perdagangan, kegiatan ekspor dan impor menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan meningkatkan efisiensi ekonomi melalui keunggulan komparatif. Yang ketiga, dari aspek wilayah, perbedaan budaya, hukum, bahasa, dan infrastruktur menuntut perusahaan untuk menyesuaikan strategi bisnisnya agar sesuai dengan kondisi lokal di negara tujuan. Perbedaan bisnis internasional dan domestik. Bisnis internasional berbeda dari bisnis domestik karena melibatkan lebih dari satu negara dan menghadapi berbagai
sistem ekonomi, hukum, dan budaya yang berbeda. Sementara bisnis domestik hanya beroperasi di dalam satu negara dan mengikuti aturan yang sama secara nasional. Perusahaan internasional juga harus mengelola transaksi dengan berbagai mata uang, sedangkan bisnis domestik hanya menggunakan satu mata uang. Dari slide selanjutnya yaitu contoh penerapan bisnis internasional. Contoh penerapan bisnis internasional dapat dilihat pada perusahaan multinasional seperti Coca-Cola, Toyota, dan Unilever yang beroperasi di berbagai negara. Di Indonesia, McDonald merupakan contoh waralaba internasional yang mengadaptasi menu sesuai selera lokal. Kerjasama joint venture dapat dilihat dari kolaborasi antar PT Indofood dan Nestle dalam bentuk PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Sementara Starbucks, Indonesia merupakan contoh lisensi dari perusahaan asal Amerika Serikat. Selanjutnya itu kesimpulan. Bisnis internasional merupakan bentuk kerjasama ekonomi lintas negara yang memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi global. Kegiatan ini mencakup ekspor, impor, investasi, lisensi, dan kerjasama antar perusahaan yang membantu meningkatkan pertumbuhan serta daya saing suatu negara. Dari aspek ekonomi, bisnis internasional mendorong efisiensi produksi dan distribusi sumber daya secara global. Dari aspek perdagangan, tercipta hubungan saling menguntungkan antar negara melalui mekanisme ekspor-impor dan keunggulan komparatif. Sementara dari aspek wilayah, perbedaan budaya, hukum, dan infrastruktur menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menyesuaikan strategi bisnis agar lebih efektif di pasar internasional. Secara keseluruhan, bisnis internasional berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, perluasan pasar, dan peningkatan kesejahteraan global. Dan adapun yang terakhir yaitu saran. Untuk menghadapi dinamika global yang semakin cepat, pemerintah dan pelaku usaha perlu meningkatkan kemampuan adaptasi, inovasi, serta penguasaan teknologi. Perusahaan harus memahami budaya dan regulasi negara tujuan agar strategi bisnis dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia bisnis internasional yang dinamis dan kompetitif. Kerjasama antara dunia pendidikan, pemerintah, dan sektor industri sangat dibutuhkan agar Indonesia mampu bersaing secara berkelanjutan di pasar global. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.